Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, sungguh bersyukur pagi ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah untuk menikmati berkat-berkat Tuhan melalui persekutuan dengan Dia dan dengan sesama orang percaya. Mari pagi ini kita membaca di satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 35. Kita akan belajar mengenai identitas kita sebagai murid Kristus, identitas kita sebagai seorang Kristen, seorang pengikut Kristus melalui kasih, melalui kasih kita seorang akan yang lain. Yohanes pasal 13 ayat yang ke-35. Mari kita membaca bersama-sama. 2, 3. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Haleluya. Puji Tuhan. Berbicara tentang kasih Bapak Ibu, minggu lalu kita belajar bersama-sama bahwa kasih yang sejati itu hanya berasal dari Allah kita. Amin. Kasih yang sejati itu berasal dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kasih tidak pernah berasal dari manusia. Sebab manusia telah berdosa, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Alkitab mengatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak, semuanya jahat. Perbuatannya mendatangkan kehancuran semata-mata. Jadi kalau kita mengasihi seorang akan yang lain, karena kita mengenal Allah. Amin. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Seorang yang tidak mengenal Allah, seorang yang tidak percaya Allah, dia tidak akan pernah dapat mengasihi dengan kasih yang sejati, dengan kasih Kristus. Mari kita memegang kebenaran ini bahwa kasih yang sejati itu berasal dari Allah. Dan hanya orang-orang yang mengenal Allah, yang percaya kepada Allah, yang hidup dalam kasih Allah, yang akan dapat mengasihi Tuhan dan sesamanya seperti Dia mengasihi diri sendiri. Nah, kita juga belajar bahwa kasih Allah itu dinyatakan kepada kita melalui Yesus Kristus. Amin. Banyak orang yang berpikir kasih itu dinyatakan pada hal-hal rohani, kasih Allah diukur dalam hal-hal yang sifatnya materi. Tuhan mengasihi saya kalau Tuhan memenuhi kebutuhan saya, kalau saya sehat, kalau saya memiliki segala hal yang saya inginkan. Makanya seringkali kita melihat bagaimana orang mengukur, wah kamu diberkati oleh Tuhan ya, kamu sudah punya ini, kamu sudah punya itu. Bapak Ibu, memang semua yang kita punya itu berasal dari Tuhan. Tetapi kasih Allah yang sejati itu dinyatakan melalui Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Ya, apapun yang kita miliki dalam dunia ini, kalau kita tidak memiliki Yesus, kita tidak memiliki keselamatan. Kita tidak memiliki pengharapan akan kehidupan yang kekal. Mari kita mengingat perkataan Tuhan kita Yesus Kristus. Apa artinya kita memiliki seluruh isi dunia ini kalau jiwa kita binasa? Jadi apapun keadaan kita Bapak Ibu, Allah itu mengasihi kita. Yesus itu mengasihi kita. Ada banyak pergumulan hari ini, Yesus itu mengasihi kita. Karena Dia telah menunjukkan kasih sayangnya dengan memberikan putranya yang tunggal Yesus Kristus untuk kita. Dan Yesus sudah mati memikul dosa-dosa kita supaya kita memiliki pengharapan akan keselamatan itu. Ya, mari kita selalu memandang kepada Yesus sebagai pernyataan kasih terbesar Allah dalam kehidupan kita. Amin. Jangan menghitung kasih dengan hal-hal yang duniawi. Jangan mengukur berkat Tuhan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Kalau kita sungguh-sungguh memiliki persekutuan dengan Allah, kalau kita memiliki damai sejahtera Yesus, kita menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian kita juga belajar minggu yang lalu bagaimana kasih Allah yang kita terima
dalam Tuhan Yesus Kristus harus mendorong kita untuk saling mengasihi. Bapak Ibu, pagi hari ini saya mau menegaskan kembali ya berkaitan dengan saling mengasihi itu, bahwa identitas kita sebagai orang percaya ya, identitas kita sebagai seorang Kristen. Seorang Kristen adalah seorang pengikut Kristus ya, seorang murid Kristus. Itu adalah melalui kasih. Maksudnya bahwa orang itu mengenal kita bukan melalui atribut-atribut kekristenan yang kita pakai. Atau beraktivitas-aktivitas yang sifatnya lahiriah. Orang mengenal kita Kristen itu dari kasih kita seorang akan yang lain. Amin. Jadi kasih itu adalah identitas kita Bapak Ibu ya. Kalau kita sungguh-sungguh menjadi seorang Kristen yang sejati, kalau kita sungguh-sungguh mengikut Kristus, kalau kita sungguh-sungguh murid Kristus, maka hidup kita pasti mencerminkan kasih Allah. Amin. Hidup kita pasti mencerminkan kasih Yesus. Orang bisa melihat ada kasih Allah dalam kehidupan kita. Orang bisa melihat bahwa kita saling mengasihi seorang akan yang lain. Nah, berbicara mengenai identitas ya Bapak Ibu ya. Saya melihat bahwa dunia itu seringkali menilai kita itu dari sesuatu yang kelihatan. Dunia ini melihat identitas kita itu dari sesuatu yang kelihatan. Contoh, kalau saya pakai baju seperti ini, orang pasti tahu kalau saya ini pendeta. Kalau dulu hanya pakai dasi, orang nggak tahu, karena semua pakai dasi. Pemain musik juga pakai dasi, mereka bukan pendeta. Kan begitu ya. Saya pernah satu waktu setelah kebaktian minggu, saya mampir untuk sarapan, di situ ada sekelompok orang, langsung menyapa saya karena mereka polisi. Selamat pagi Pak, pendeta di mana Pak? Langsung, hanya dari kolar ini saudara. Nah kalau saya copot kolarnya, kelihatan kancingnya, baju koko saudara ya. Nggak tahu saya dianggap apa ini. Kalau saya pakai peci lagi, wah lain cerita. Jadi orang menilai kita, menilai identitas kita berdasarkan hal-hal yang kelihatan. Ya kalau yang di depan ini yang orange ini orang sudah tahu, oh itu tim choir gitu kan begitu ya. Saya enggak pernah dikenali sebagai tim choir, saya enggak pernah berani pakai baju orange. Berani saya ya, cuman enggak punya. Karena kalau saya pakai baju orange, orang lihat saya semakin gelap saudara. Terlalu kontras gitu. Ya, seorang dokter sudah jelas kelihatan ya dari jas putihnya, dari stetoskop yang dia pakai. Intinya orang itu seringkali menilai kita berdasarkan hal-hal yang terlihat. Tetapi tidak dengan orang Kristen, tidak dengan orang-orang percaya, tidak dengan murid Yesus. Yesus di dalam teks yang kita baca mengatakan kepada kita bahwa tanda atau identitas kita sebagai seorang murid itu dapat dilihat melalui kasih. Ya seringkali orang berpikir kalau orang sering ke gereja, rajin ke gereja, dia murid Kristus. Kalau seorang berdoanya sangat fasih, ya dia banyak berbicara tentang hal-hal rohani, maka dia adalah seorang Kristen. Kalau seorang membawa Alkitab, ya seringkali membaca Alkitab, dia seorang Kristen. Orang yang aktif dalam pelayanan, dia seorang murid yang sejati. Bapak Ibu, semua hal itu baik, semua hal itu perlu. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita, ada satu tanda utama yang membuktikan bahwa kita adalah seorang murid Kristus, kita seorang Kristen. Itu adalah kasih. Ya, kita membaca tadi, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu, perkataan ini disampaikan Tuhan Yesus pada waktu perjamuan malam terakhir sebelum dia ditangkap, diadili dan disalibkan. Pada waktu itu ya, sebelum perjamuan malam itu, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Itu adalah tindakan kasih, itu tindakan kerendahan hati. Yesus tahu bahwa waktunya di dunia sudah singkat. Sebentar lagi dia akan dikhianati oleh Yudas Iskariot. Sebentar lagi
dia akan disangkali oleh Petrus sebanyak 3 kali. Sebentar lagi saat dia disalibkan, dia akan ditinggalkan oleh murid-muridnya. Dan dalam situasi yang seperti itu, Yesus enggak mengajarkan tentang kuasanya. Yesus tidak mengajarkan tentang pengetahuannya. Yesus tidak mengajarkan tentang keberhasilan pelayanannya. Tetapi Yesus berbicara tentang kasih, Bapak Ibu. Jadi identitas kita harus dilihat melalui kasih kita. Mengapa kasih itu penting, Bapak Ibu? Karena kasih itu adalah bukti nyata dari hubungan kita dengan Yesus Kristus. Bukti nyata bahwa kita sudah lahir baru. Bukti nyata bahwa kita sudah diselamatkan, bahwa kita memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya, orang yang sering rajin ke gereja belum tentu dia punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Pernah loh ada kasus pendeta membunuh pacarnya. Pernah loh ada kasus ya yang sangat mengerikan yang dilakukan oleh seorang percaya. Seorang yang sering membawa Alkitab belum tentu punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Sekali lagi, dunia tidak mengenali kita sebagai murid Kristus dari penampilan fisik yang dapat kelihatan. Seberapa banyak kita pergi ke gereja. Tapi sekali lagi dunia akan mengenali kita. Yesus akan mengenali kita sebagai muridnya kalau kita hidup di dalam kasih. Amin. Amin Bapak Ibu. Itu sangat penting. Apapun yang kita lakukan, kalau kita tidak mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita, semuanya sia-sia. Apapun yang kita buat, kalau kita tidak mengasihi sesama kita, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Mari kita jujur terhadap diri kita sendiri pagi ini. Apakah kita adalah seorang yang penuh dengan kasih? Apakah orang lain mengenal kita sebagai orang yang penuh dengan kasih? Atau kita lebih sering dikenal sebagai orang yang tidak mempunyai kasih? Orang yang mudah marah, orang yang mudah tersinggung. Atau orang yang suka menghakimi? Siapakah kita Bapak Ibu pagi hari ini? Apakah kita lebih sering menunjukkan sikap kasih atau lebih sering membuat orang menjauh dari Tuhan? Saya menemukan banyak orang yang tidak lagi bergereja bukan karena mereka menolak Yesus. Karena mereka enggak kerasan di gereja. Karena di gereja sama saja dengan dunia, orang-orangnya egois, orang-orangnya pemarah, orang-orangnya sombong kan begitu ya. Orang-orangnya tidak ramah kan seperti itu. Sehingga mereka tidak mau datang kepada Tuhan. Ada orang yang Kristen tapi selalu menghakimi, tidak bisa mengampuni. Ada orang Kristen rajin beribadah tetapi kasar saudara ya, tetapi jahat. Di rumah tangga dia hidupnya berantakan kan begitu ya. Ada orang Kristen yang aktif melayani di gereja, tetapi hatinya penuh iri, hatinya penuh dengan kebencian. Tidak ada kebaikan dalam dirinya. Bagaimana dunia bisa percaya kepada Yesus? Bagaimana dunia bisa mengenal Yesus? Kalau dia tidak melihat kasih dalam kehidupan murid-muridnya. Mari Bapak Ibu, Yesus ingin supaya kasih itu menjadi identitas sejati bagi kehidupan kita. Amin. Kasih yang tulus, kasih yang tidak berpura-pura, kasih yang nyata dalam tindakan. Ya, kasih yang bukan hanya sekedar di perkataan tetapi nyata dalam tindakan. Mari pagi ini saya akan menyampaikan 3 hal dari ayat ini ya. Saya harap kita bisa membuka hati kita masing-masing supaya kita bisa memahami bagaimana kasih itu akan menjadi identitas kita. Ya, sebagai orang-orang yang percaya atau sebagai pengikut Kristus. Yang pertama saya mau menegaskan bahwa kasih itu adalah identitas murid Kristus. Kasih itu identitas orang Kristen. Kasih itu identitas pengikut Kristus ya. Sekali lagi Yesus tidak mengatakan bahwa seorang murid akan dikenali dari rajinnya dia beribadah, dari pengetahuan Alkitab yang dia miliki, dari gelarnya yang begitu banyak, gelar teologi maksud saya. Tetapi
Yesus mengatakan dunia, semua orang akan mengetahui kita seorang Kristen, seorang pengikut Kristus dari kasih kita. Bapak Ibu, kasih itu adalah identitas yang tidak terbantahkan. Orang boleh rajin ke gereja tapi tanpa kasih dia bukan seorang Kristen. Orang boleh banyak memberi tapi kalau tanpa kasih semuanya sia-sia. Ya, ada pujian lama itu, semua tanpa kasih sia-sia. Apa artinya? Tanpa kasih tidak ada gunanya Bapak Ibu ya. Kita boleh pakai kalung salib, anting salib kan begitu ya. Kita bisa memegang buku-buku teologi di tangan kita. Kita bisa menempel stiker rohani di mobil, mungkin di pintu rumah kita, ada atribut-atribut kekristenan. Tetapi semua tanda lahiriah itu tidak ada artinya kalau kita tidak memiliki kasih. Kalau kita tidak mengasihi Allah, kalau kita tidak mengasihi sesama kita. Sekali lagi, tanpa kasih semuanya sia-sia. Dunia tidak akan percaya, dunia tidak akan mengenali kita sebagai seorang yang telah lahir baru, sebagai milik Kristus kalau kita tidak mengasihi. Coba kita baca lagi tadi ya. Dunia akan tahu bahwa kamu muridku jikalau kamu memiliki kasih. Jikalau kamu hidup di dalam kasih, bukan karena hal-hal yang lain. Ya. Kasih itu bukan bagian dari kehidupan kita, tetapi kasih adalah jati diri kita. Kasih adalah identitas kita. Kasih menunjukkan bahwa kita mengenal Allah, amin. Kasih menunjukkan bahwa kita milik Kristus. Kasih menunjukkan bahwa kita adalah murid-muridnya. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8 sudah kita baca minggu yang lalu. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak percaya Allah sebab Allah itu adalah kasih. Ini penting. Bapak Ibu, ini pernyataan yang sangat tegas. Kalau Bapak Ibu mengaku percaya Yesus, kalau saya mengaku percaya Yesus, saya harus mengasihi. Sebab itu jati diri saya. Nah, kasih yang menjadi identitas kita orang-orang percaya, itu adalah kasih yang berbeda dari kasih dunia ini Bapak Ibu ya. Ya, saya mau mengingatkan bahwa dunia ini juga bicara tentang kasih loh ya. Bukan hanya orang Kristen. Ya nanti ada Valentine Day, ada hari kasih sayang. Dunia juga memiliki kasihnya sendiri. Banyak orang berkata memiliki kasih, tetapi kasih yang diajarkan Yesus berbeda dari kasih dunia ini. Ini yang harus kita pahami. Ya ini sepertinya kasih, tapi belum tentu sama dengan kasih Kristus. Ada perbedaan yang sangat mencolok dari kasih Kristus dengan kasih dunia ini. Bapak Ibu, kasih di dunia itu bersyarat. Tapi kasih Kristus itu tanpa syarat. Amin. Ya, dunia mengajarkan, aku mengasihi kamu. Jikalau kamu baik, jikalau kamu menurut, jikalau kamu sayang. Aku akan memenuhi semua kebutuhanmu, memperhatikan kamu kalau kamu begini, kalau kamu begitu. Tidak dengan kasih Allah. Yesus itu mati ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat yang ke-8. Tidak ada kasih yang lebih besar. Dari kasih di mana Yesus telah menyerahkan nyawanya bagi kita ketika kita masih berdosa. Ini kasih yang tidak bersyarat, tetapi kasih dunia bersyarat saudara. Kita lihat orang kan kalau mau mengasihi itu. Wah, kalau sudah Natal bingung masak, bingung ater-ater. Sing diateri siapa? Yang ngater-ngateri juga kan begitu saudara. Oh dia sering ngasih aku makanan, maka aku kasih dia makanan. Wah dia sering nyapa, aku akan nyapa dia. Kan gitu kalau manusia. Tapi tidak dengan Tuhan. Siapapun yang kita ketahui kalau kita memiliki sesuatu, kalau kita mau mengasihi, kita mengasihi dia tanpa syarat. Amin. Amin. Tanpa syarat. Kalau Yesus menunggu kita baik, kalau Yesus menunggu kita mencari dia, kalau Yesus menunggu kita bertobat, tidak ada seorang pun yang akan selamat. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Nah kemudian kasih dunia itu terbatas Bapak Ibu, kasih Kristus tidak terbatas. Coba kita lihat Matius pasal 5 ayat 44. Matius pasal 5 ayat 44.
Coba kita baca ayat ini. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita akan mengatakan kasihlah musuhmu? Halo? Ini cocok untuk kita, kasihlah musuhmu Bapak Ibu, haleluya. Nah, cuma satu orang. Amin, kasihlah musuhmu. Tidak terbatas. Kalau manusia nggak mau ngomong seperti ini. Belum musuh saja, masih nggak suka saja, udah nggak mau nyapa. Kemudian kata apa? Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, saya berdoa. Saya mendoakan supaya mereka cepat mati. Apa seperti itu? Kasih Allah tidak terbatas. Kalau sudah benci sama orang, Tuhan Yesus, singkirkan orang ini dalam nama Yesus. Besok sudah tidak ada lagi. Taruh dia di tepi-tepi jurang yang tinggi, besok jatuh. Haleluya. Doanya sampai nangis lah lagi. Haleluya. Usir tetangga sebelah kiri saya Tuhan. Kasih yang menjadi identitas kita berbeda dari kasih dunia. Amin. Saudara, kalau kasih dunia itu cari keuntungan, tapi tidak dengan kasih Tuhan. Kasih Yesus itu rela berkorban. Amin Bapak Ibu. Dunia itu sering mengasihi karena ada sesuatu yang didapatkan. Wah aku rono wae, seneng aku, dilayani aku. Aku merasa berharga di situ. Aku mendapatkan yang aku cari. Saudara, kalau kita punya kasih Kristus, aku ke situ karena aku memberkati. Aku mau menjadi sesuatu yang berarti. Amin Bapak Ibu. Sekalipun mungkin orang tidak membalas kebaikan kita, bahkan mungkin orang menolak, membenci kita, kita mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Kita enggak mengasihi karena kita pamrih, ingin mendapatkan sesuatu. Dunia kan seperti itu. Ayo ke sini, kamu nanti enak di sini. Saudara, ikut Yesus itu memikul salib, menyangkal diri dan mengikut Dia. Saudara, enaknya kita itu bukan enak senang-senang daging. Enaknya kita kalau kita dipercaya melayani Tuhan. Kata Paulus, aku sangat bersuka cita karena aku dipercaya untuk menambahkan penderitaan Yesus. Ya, apa yang kurang pada penderitaan Yesus? Lihat ada bilur-bilur di tubuhku. Lihat ada luka-luka di tubuhku. Ada tekanan yang begitu banyak yang aku alami. Aku senang karena aku dianggap layak untuk menambahkan apa yang kurang pada diri Yesus Kristus. Saudara suka berkorban untuk kebaikan orang lain? Aminnya kok terlambat. Tapi enggak apa-apa. Satu, aminnya terlambat. Amin Bapak Ibu. Kenapa kalau aminnya 2 kali banter ya? Kalau ketiga coba, amin Bapak Ibu. Nah ya kan biasanya gitu. Ya enggak ngantuk. Jadi beda Bapak Ibu. Kasih kita adalah kasih yang tidak bersyarat. Kasih yang tidak terbatas untuk semua orang. Tidak pilih-pilih. Tidak pilih-pilih. Kata Rasul Yakobus, tidak memandang muka. Kasih yang tidak mencari keuntungan. Tetapi kasih yang rela berkorban. Dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu, mari kasih yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus yang harus menjadi kasih kita adalah kasih yang tidak bersyarat. Kasih yang tidak terbatas, tidak pilih kasih. Ya kan? Kasih yang rela berkorban. Kasih yang tidak mencari kepentingan diri sendiri. Nah kemudian kasih itu yang seharusnya kita hidupi Bapak Ibu. Ya. Maksudnya saya begini, kita itu harus hidup di dalam kasih itu. Kalau kita harus hidup di dalam kasih itu Bapak Ibu, kita harus seringkali bertanya pada diri kita sendiri, apakah saya ini sudah menunjukkan kasih ya dalam kehidupan saya sehari-hari? Ya.
Apakah saya ini lebih sering menghakimi? Atau bagaimana? Apakah saya lebih mudah tersinggung? Atau saya pilih kasih atau saya mengasihi semua orang? Sekali lagi Bapak Ibu, kasih ini yang harus kita hidupi. Amin. Amin. Terapkan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20, coba kita lihat lagi. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20. Kasih itu harus kita hidupi. Demikian firman Tuhan. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Amin Bapak Ibu. Mari, kalau gitu bagaimana cara kita menunjukkan kasih kita? Yang pertama-tama tentunya di keluarga Bapak Ibu ya. Suami-suami setia sama istri. Istri-istri setia sama suami. Setia tidak hanya pada apa yang kelihatan. Banyak orang loh yang bisa jalan gandeng bareng, tapi hatinya di tempat lain. Ya, apakah suami-suami sabar, istri-istri sabar? Ya. Nyatakan kasih dalam keluarga kita pertama-tama. Suami istri harus saling mengasihi, saling bersabar. Kan seperti itu ya. Mengasihi anak-anak, anak-anak menghormati orang tuanya, jangan bikin masalah kan begitu ya. Kadang-kadang anak-anak itu meminta sesuatu yang membuat papa mama ini bertengkar. Itu enggak mengasihi. Kalau sudah dikatakan tidak, ngambek. Iya juga bikin masalah, kan repot Bapak Ibu ya. Wah kalau ngomong itu lebih dalam, nanti kita akan bahas secara khusus kasih dalam keluarga itu seperti apa. Dalam gereja kita Bapak Ibu, apakah kita mengasihi sesama jemaat tanpa memandang muka, tanpa membeda-bedakan, atau kita saling mengkritik, saling menjauhi. Bahkan mungkin seringkali kita ngomong sesuatu yang membuat gap, yang membuat perpecahan, provokatif dan lain sebagainya. Jangan, apakah kita membangun suasana yang penuh kasih dalam ibadah, dalam pelayanan, atau kita sering membuat konflik, kan begitu. Ya, kadang kita juga harus bersabar ya ketika melihat orang lain. Mungkin, kok lama ya, kok gini ya. Kita harus menyatakan kesabaran dan kebaikan kita, menegur dengan kasih, menasihati dengan kasih. Bagaimana dalam lingkungan kerja kita, apakah kita menunjukkan kasih kepada pegawai, kepada atasan kita, kepada sesama karyawan. Apakah kita menolong orang yang membutuhkan, memberkati orang-orang yang berkebutuhan seperti itu. Apakah kita ramah. Ini menjadi penting. Mari Bapak Ibu kita harus mengasihi karena kasih itu adalah identitas hidup kita. Amin. Kasih itu identitas kita. Dunia hanya akan mengenali kita kalau kita saling mengasihi. Biarlah kasih itu menjadi gaya hidup kita. Kasih bukan hanya teori, tetapi harus nyata dalam tindakan kita. Seperti Bapa mengutus putranya yang tunggal, nyata dalam tindakan. Sebagaimana Yesus mengorbankan nyawanya bagi kita. Mari kasih menjadi gaya hidup kita. Dan mari kasih itu menjadi kesaksian kita. Dunia akan melihat Yesus melalui kasih kita. Amin. Dunia melihat Yesus melalui cara kita mengasihi. Cara kita memperlakukan orang lain tanpa syarat, tanpa memilih-milih, tanpa memandang muka, dan kerelaan untuk berkorban demi kebaikan orang lain. Ya, dan kalau kita menjadikan kasih sebagai identitas hidup kita, kasih sebagai gaya hidup kita, kasih sebagai kesaksian kita, dunia akan tahu bahwa kita adalah murid Tuhan. Amin. Nah, hal yang kedua, melalui ayat ini saya mau menegaskan kembali bahwa kasih yang seharusnya menjadi identitas kita, kasih yang menjadi gaya hidup kita, kasih yang menjadi kesaksian kita adalah kasih yang bersumber dari Kristus Bapak Ibu ya.
Saya mau menegaskan kembali bahwa kasih tidak pernah berasal dari manusia. Seperti tadi kita sudah melihat, kasih manusia itu terbatas, kasih manusia itu bersyarat, kasih manusia itu egois, mencari keuntungan sendiri. Itu sebabnya Yesus tidak hanya memerintahkan kita untuk mengasihi, tetapi dia memberi teladan bagi kita. Ya, lihat, dia memberi teladan bagi kita. Saya baca lagi, ya, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes pasal 13 ayat 34, ya. Setelah Yesus berbicara banyak dan mencuci kaki murid-muridnya, dia berkata seperti ini, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Perhatikan, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Perhatikan kata-kata itu, kamu harus mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Hanya orang-orang yang telah mengalami kasih Tuhan yang tahu bagaimana cara dia mengasihi sesamanya dengan benar. Amin Bapak Ibu. Yesus itu mengasihi kita dengan cara-cara yang luar biasa. Saya tidak akan keberatan untuk mengulang itu lagi Bapak Ibu ya. Kasih Kristus itu adalah kasih yang berkorban. Ini penting sekali. Yesus tidak hanya mengatakan I love you, aku mengasihi kamu. Tetapi dia rela memikul dosa-dosa kita di kayu salib. Tadi sudah saya baca, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus tidak mencari keuntungannya sendiri, dia mencari keuntungan kita, dia mencari kebaikan kita. Perhatikan bagaimana dia itu mengasihi Petrus, sekalipun Petrus itu akan menyangkali dia 3 kali. Bayangkan itu, tetap mengasihi Petrus. Dia itu mengasihi Yudas Iskariot, sekalipun dia tahu Yudas Iskariot itu akan mengkhianati dia. Tapi dia tetap baik. Bayangkan, selama 3,5 tahun bersama dengan Yudas Iskariot yang akan menyangkali dia, yang akan mengkhianati dia, Yesus tetap baik. Bayangkan itu. Yesus mengasihi semua murid-muridnya, walaupun dia tahu bahwa pada akhirnya murid-muridnya akan meninggalkan dia saat dia disalibkan. Lihat, kasih Yesus tidak bergantung pada perbuatan orang lain, tetapi bergantung kepada komitmennya sendiri. Kalau kita enggak, kita dulunya akrab ya. Halah Om Doni ku aslinya gak bener ya. Delok entol. Saudara sudah lain terhadap saya, iya kan? Yang dulunya pagi Om Doni sekarang, hati-hati loh provokator. Ada teman akrab, sering bareng. Ngerti enggak? Rasanya dia itu punya niat-niat enggak baik loh sama kamu. Masa enggak kira? Kamu enggak percaya, aku ini serius, aku lihat. Yang dulunya akrab sekarang di text message enggak jawab, di telepon enggak diangkat, kan gitu kita. Wah ini calon saingan ini, digencet saudara, gimana cara disingkirkan. Yesus enggak. Pada waktu dia dicium oleh Yudas Iskariot, dia berkata apa? Dengan cara inikah engkau mengkhianati anak manusia dengan ciuman? Ya tetap mengasihi. Dia menegur Petrus, Petrus hati-hati loh ya. Sebelum ayam berkokok 3 kali. Maaf, setelah ayam berkokok engkau akan mengkhianati aku. Enggak sih, sebelumnya ya, baru dia berkokok dia. Kokok-kokok gitu. Kan enggak jelek. Murid-muridnya tetap dikasih, tetap dinasihati, tetap diajar dengan benar, diajak makan perjamuan malam terakhir. Sekalipun setelah itu dia pergi. Tapi bagaimana dengan kita? Belum ada masalah, masih ada omongan-omongan yang tidak benar, kita sudah menjauh, kita sudah meninggalkan orang itu dan lain sebagainya. Mari Bapak Ibu, kita mengasihi seperti Yesus, tidak bergantung kepada orang yang dikasihi atau apapun juga, tetapi bergantung pada komitmen kita. Apakah
kita hanya mengasihi orang yang baik kepada kita? Apakah kita tetap mengasihi orang-orang yang mungkin ada potensi ya? Yang mungkin ada potensi untuk menyakiti hati kita? Apakah kita masih bisa mengasihi sekalipun kita tidak dihargai? Sekalipun pelayanan kita dianggap tidak penting? Apakah kita masih mau menjadi berkat dan melayani sesama kita itu? Bapak Ibu, jika kita ingin menjadi murid Yesus, kita harus meneladani Yesus dengan kasih-kasih yang berkorban. Amin. Kemudian kasih Kristus adalah kasih yang mengampuni, Bapak Ibu. Saya sering kali singgung ini. Tetapi ini sangat penting bagi kita karena setiap hari kita ada masalah. Setiap hari kita perlu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan salah satu bukti terbesar dari kasih Allah adalah ketika dia mengampuni dosa-dosa kita. Ketika dia mengadakan karya pendamaian di atas kayu salib. Dan Yesus memberikan teladan yang sangat besar bagi kita. Saat dia tergantung di kayu salib, mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Doanya apa Bapak Ibu? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin. Punyakah kita kasih yang seperti itu? Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi dia menunjukkan pengampunan. Dia memberi hubungan yang baik dengan orang itu. Ini kasih yang luar biasa. Dalam Roma pasal 12 Paulus mengatakan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dalam Efesus pasal 4 ayat 32, apa kata Paulus? Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Ini kasih yang bersumber dari Kristus. Jadi kasih yang sejati itu tidak akan pernah bisa dapat dikatakan benar kalau tidak ada pengampunan. Jadi kasih sejati tidak bisa tanpa adanya pengampunan. Makanya orang Kristen tulen itu pasti bisa mengatasi masalahnya. Amin. Tidak berarti bahwa kita ini meniadakan atau mengabaikan masalah, tetapi kita tidak pernah menaruh dendam. Kita enggak pernah menaruh akar kepahitan. Kita tidak pernah menaruh kebencian. Kita membuang segala noda, segala kotoran yang seringkali tertumpuk dalam hati kita. Bapak Ibu, kasih yang sejati tidak bisa menyimpan kepahitan. Kalau kita masih menyimpan kepahitan, ya, kita belum benar-benar mengalami kasih Kristus. Yesus tidak pernah pahit sama hidup kita. Dia berkata seperti ini, mari kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Siapa yang datang? Orang-orang yang jahat sama dia. Orang-orang yang hidupnya tidak benar. Tetapi ketika datang kepada Yesus, dia terbuka, memeluk dan memberi berkat. Bahkan kita orang-orang berdosa oleh karena iman dan anugerahnya, kita dapat menghampiri tahta kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Bapak Ibu jangan lagi menyimpan dendam, menyimpan kemarahan. Sampai-sampai enggak mau ke gereja lagi begitu ya, enggak mau pelayanan lagi kan begitu ya. Wes lagi ini aku enggak pelayanan, wes enggak gereja-gerejaan, saudara rugi. Saudara akan pindah kemanapun juga akan ada masalah. Amin. Justru di sini kita belajar untuk bertumbuh di dalam kasih. Bertumbuh di dalam kebaikan. Apakah kita sulit mengampuni kesalahan orang lain? Atau kita menunggu orang lain berubah? Ledei nyopo, aku nyopo. Oh. Kalau dia baik, aku akan baik. Tidak, saudara. Jika kita mau hidup di dalam kasih, maka kita harus mengampuni sama seperti Yesus sudah mengampuni kita. Amin. Nah, kasih itu tidak bersyarat Bapak Ibu ya. Coba saya ingin membaca ayatnya di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8, sama-sama kita membaca ini. Saya mau menegaskan lagi di Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita
ketika kita masih berdosa. Sekali lagi, Yesus tidak menunggu kita menjadi baik untuk Dia dapat mengasihi kita. Tidak menunggu kita menemukan Dia sebelum Dia mengasihi kita. Tetapi justru Dia mengasihi kita, mengampuni kita, berkorban untuk kita saat kita masih berdosa, saat kita masih terhilang, saat kita membelakangi Dia, saat kita masih jauh daripadanya. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Ya, apakah kita seperti Yesus? Mengasihi tanpa syarat. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa melakukannya? Pertama-tama Bapak Ibu, kita harus tinggal di dalam Kristus. Amin. Kalau kita mau bisa mengasihi seperti Kristus mengasihi kita, kita harus tinggal di dalam Kristus. Ya, kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-15, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak bisa mengasihi seperti Kristus mengasihi kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus. Kita harus benar-benar membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan melalui doa dan pembacaan firman Tuhan. Kalau ingin dapat mengasihi seperti Yesus, tinggal di dalam Yesus. Bangun hubungan yang intim dengan Dia. Tapi kalau kita di luar Kristus, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak bisa mengasihi. Kita harus meminta Tuhan untuk mengubah hati kita. Amin. Ubah hatiku seperti salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Bapak Ibu, jika ada kepahitan, ada kemarahan, ada kedengkian, nyanyi, ubah hatiku. Amin. Amin. Coba kita lihat Yeskiel pasal 36 ayat 26. Yeskiel pasal 36 ayat 26. Jangan kalah terhadap kepahitan, kalahkan dengan doa, saudara. Ya, kamu akan kuberi hati yang baru, kata Tuhan Yesus, kata firman Allah. Dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Kita berdoa. Ya, meminta Tuhan memperbaharui kehidupan kita. Dan kemudian kita harus dapat membiarkan Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Ingat, kasih itu adalah buah roh, saudara. Dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 22 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih. Kasih diikuti dengan sukacita. Sukacita diikuti dengan damai sejahtera dan seterusnya dan seterusnya. Makanya kalau orang sungguh-sungguh mengasihi, jelas hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Mari, kasih kita harus bersumber dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih kita harus berakar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih yang rela berkorban, kasih yang mengampuni, kasih yang tanpa syarat. Kita tidak bisa melakukan itu sendiri. Kita harus tinggal di dalam Yesus. Kita harus berdoa meminta hidup kita terus diperbaharui, terus diubahkan seperti Yesus. Dan kita harus hidup taat dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu, bahwa kasih yang menjadi identitas kita itu harus menjadi kesaksian bagi dunia. Maksud saya seperti ini Bapak Ibu ya, bahwa melalui kasih kita seharusnya orang itu mengenal siapa Yesus. Melalui kasih kita orang dapat datang kepada Yesus. Ini menjadi sangat penting. Tanpa kasih kita tidak bisa membawa orang datang kepada Yesus. Dan kasih yang menjadi kesaksian bagi dunia adalah kasih yang membedakan kita dari dunia ini. Ya. Bapak Ibu, dunia ini penuh dengan kejahatan, penuh dengan kebencian, egoisme dan lain sebagainya. Tetapi kasih Kristus, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tak terbatas, kasih yang rela berkorban itu membedakan kita dari dunia ini. Saudara, hati-hati ya, dunia seringkali memberi PHP, pengharapan palsu.
Pengharapan sejati hanya ada di dalam Yesus. Amin. Ini yang menjadi penting bagi kita. Mari Bapak Ibu, lihat 1 Yohanes 4 ayat yang ke-12. Ini yang membedakan kita dari dunia. 1 Yohanes 4 ayat 12. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-12. Ditulis seperti ini. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Saudara, kalau kita mengasihi, kita berbeda dari dunia. Kita memang tidak pernah melihat Allah secara wujud karena Dia adalah roh. Kita juga tidak pernah berjumpa dengan Yesus karena Dia sudah ada di sorga sekarang ini. Tetapi kita yang mengasihi, Allah itu ada di dalam kita. Amin. Percaya Allah ada di dalam kita? Dan kasih Allah itu sempurna di dalam kita. Ini yang membedakan kita dari dunia ini. Dunia tidak bisa melihat Allah secara langsung, tetapi dunia bisa melihat Allah melalui kasih yang ada di dalam kehidupan kita. Amin. Oh, ternyata Bapa di surga itu seperti ini ya. Anak-anak bisa melihat Allah melalui kehidupan orang tuanya, kan seperti itu. Dan kasih itu menjadi kesaksian bagi gereja, saudara ya. Kalau di dalam gereja tidak ada kasih, bagaimana orang bisa mengenal Yesus? Bagaimana orang bisa datang kepada Yesus? Mari kita melihat kehidupan gereja mula-mula. Ini yang seharusnya kita terapkan Bapak Ibu ya. Di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, coba kita lihat itu, ayat yang sangat populer. Saya sudah mengkhotbahkan ini. Coba kita baca ayat 42 sampai 47. Ini menjadi kesaksian yang luar biasa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ini menunjukkan bagaimana jemaat itu mengasihi Allah. Jemaat yang mengasihi Allah itu bertekun dalam pengajaran firman. Bertekun di dalam persekutuan. Kemudian, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini kasih kepada sesama. Lalu apa yang terjadi ketika gereja hidup di dalam kasih? Tidak ada kepahitan, tidak ada kebencian, saling menerima, saling mengampuni, saling menghargai. Ayat yang ke-43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Mengapa bersatu? Karena kasih Bapak Ibu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Orang yang berkelebihan berbagi supaya orang yang berkekurangan dapat dicukupi kebutuhannya. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Lihat ayat yang bagian terakhir. Dan mereka disukai. Mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Mari kasih seharusnya menjadi kesaksian dalam kehidupan kita. Melalui kasih orang melihat Yesus. Dan gereja kita menjadi saksi. Sehingga Tuhan boleh menambahkan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Amin. Karena kesaksian kita. Karena kita memberitakan kebenaran. Karena kita menunjukkan Yesus dalam kehidupan kita. Mari sebagai penutup Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kasih adalah identitas kita ya. Sebagai seorang murid Kristus yang sejati. Kasih bukan sekedar teori, bukan sekedar konsep, bukan sekedar perasaan. Tetapi kasih menjadi identitas kita, menjadi gaya hidup kita, menjadi kesaksian hidup kita. Dan kasih itu bersumber dari Yesus. Dan melalui kasih itu kita rindu nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin. Sama-sama kita berdiri.